Kamu nggak ngeliat penampilan aku? Aduh nyangkut, maaf. Ya kalau kesibukan MC masih, puji Tuhan, alhamdulillah senang sekali masih dipercaya dan tetap terus ada di dunia MC. Sebentar, aku lihatnya ke sini apa ke sini? Kesini aja. Baiklah. Jadi masih MC, terus sekarang menjadi salah satu fasilitator public speaking di Talking. Ya masih menikmati dan berkarya. Nah kita pengen ngajak Mbak ke nostalgia ke cinta pertama nih. Kan mundur, jadi gue mundur. Masih ingat gak sih Mbak cinta pertama? Masih lah. Namanya juga monyet-monyetan. Kalau bicara, kan kalau kita bicara cinta pertama itu kan bukan berarti yang harus banget diingat selamanya dalam arti kata nyangkut ya. Cuman jadi lucu-lucuan aja gitu Kak. Kalau kalau anak gue liat pasti lu norak mam gitu. SD gue udah naksir-naksiran loh. Ada sih dulu centil, tapi kan sekarang udah gak pernah ketemu lagi, udah lama, namanya juga SD. Kalau diingat lagi juga gue gini, kok gue bisa sih gitu naksir-naksiran. Cinta pertama ada tuh zaman SD, tapi kan cinta yang paling dalam ada, suami gue. Nah kalau pacar pertama Mbak ini pas zaman kapan tuh? Nah waktu itu tuh gue nganggep itu pacar gue, tapi ternyata dia bilang gak pernah pacaran sama gue. Sialan. Ada sih dulu SD, norak banget. Gue nulis nama gue sama nama dia di pohon. Duh mudah-mudahan Benny gak nonton ya. Tulis apa tuh Mbak di pohon? Indi, gitu. Kampungan sekali, tapi ya itulah. Namanya juga lucu-lucuan, kalau ingat sekarang kan bukan jadi cengeng, jadi norak, tapi jadi, lo geblek banget sih mau ngelakuin itu. Ada di pohon gitu Bu, gitu misalnya ya, Romi, Love, Yuli gitu kan. Gue norak banget ya bos, gila. Enggak dong, gak senorak itu, kalau ada panahnya berarti gue ketusuk. Tapi itu jadi momen yang paling diinget gak sih Mbak? Agak jijik sih. Ya diinget karena aduh gue kok senorak itu ya gitu ya. Maksudnya SD, ibu-ibu bapak-bapak jangan komentar gini. Ih kok SD udah centil-centilan, normal ada hormon saya Bu. Jadi jangan dilarang. Ya jadi ya itu yang aku rasain ya di zaman dulu di tahun berapa ya. Gila anak gue aja udah 21 tahun. Oh my god, ya udah lama banget. Jadi pada saat itu yang aku pikir ya naksir, demen-demenan gitu. Udah sih, abis itu kan pacar gue banyak. Nah kalau misalnya sama suami, pertama kali kenal di mana tuh Mbak? Suami itu sahabat baiknya Mutia Kasim. Jadi waktu aku siaran di Hard Rock FM, Mbak Mutia Kasim pernah bilang, udah deh lu gue kenalin dia sama pacar, udah deh gue kenalin aja lu sama sahabat gue. Cuman sahabat gue ini masih di luar, masih di Amerika. Nanti kalau dia udah balik, lu gue jodohin ya supaya lu gak ribet. Karena kan dulu tuh koleksi-koleksi aku kita beda agama. Nah, kalau sama Benny nih kita satu agama lah gitu. Jadi pas pada saat Benny pulang dikenalin, dia tegil-gila sama gue. Gue apa lagi? Itu maksudnya. Aku dihamili deh, 2 anaknya. Tapi yang mulai chatan duluan siapa? Sorry ya emang gue cewek apaan? Dialah. Enggak deng, gue. Zaman udah chat. Belum ada WhatsApp kan, dulu kan SMS. Udah gitu Benny tuh kalau naksir sama cewek, gue nggak bisa GR, Bo. Karena dia nggak pernah nunjukin, kalau kita kan cewek seneng ya, hai, lagi di mana, pura-pura kepencet gitu kan, dia nggak pernah gitu. Benny tuh kan ada nama geng-gengnya dia namanya itu disebutnya dipanggilnya waktu di sana Blanco gitu kan. Jadi waktu itu aku iseng, kok nih orang katanya naksir gue. Gosip temen-temen bilang Benny naksir gue. Gak ada tanda-tanda naksir guanya. Jadi gue pancing, Blanco gitu. Dia balas WhatsApp, bye Anya, salam Ujo, bye. Terus gue WhatsApp, gue SMS, Blanco. Gue pikir, wah kalau cowok kan kalau dipancing balasannya panjang ya. Dia bales 2 kata, ini Barens, gitu doang. Bener-bener ya, gitu Kak. Jadi ya udahlah, tapi akhirnya mungkin yang aneh, yang unik itu yang akhirnya berhasil mencuri hatiku. Masih ingat nggak tuh momen ngedate pertama kali dengan suami itu? Gak ada keren-kerennya kalau mau ngedate sama dia itu. Kemana ya? Nonton film yang aneh banget. Ada selera dia kacrut bos, beneran. Dulu itu gue diajakin nonton film di mana sih? Planet Hollywood. Masih ada gak sih? Masih ada. Filmnya itu film yang gue nggak tahu itu film apaan. Gue nggak tahu pemain filmnya apa. Ceritanya nggak ada seru-serunya. Baru duduk gue udah gini. Cuman gue pikir kan kalau di bioskop gelap-gelap tuh ada cium-cium. Enggak, Bo. Nonton sampai selesai. Garing amat nih nonton. Gak ada seru-serunya. Tapi gue yang dikawinin. Tapi itu Mbak Indi yang ngajakin atau suami?
balik lagi ya, mungkin terlihat orang tuh kayaknya gue tuh centil, memang. Gue tuh genit memang, tapi gue kalau ketemu dengan orang yang gue taksir, gue nggak berani. Gue mingkem, gue so cantik beneran. Emang cantik sih pada zamannya. Tapi kalau udah ketemu sama orang yang gue taksir tuh gue malah jadi diem, gak berani ngapa-ngapain. Terus tapi berharap gue dicentilin, dapet laki yang acuh cueknya kayak begitu. Gitu nah, deh. sampai akhirnya ditembakkan waktu itu pacaran itu gimana tuh? Masih inget gak sih? Benny itu bukan tipe yang hi, I want to marry you, do you want to be my wife? Gak ada. Kalau dia mau begitu gue guling-guling nih, sampai Ancol kali, sampai Monas kali. Gak ada bu, kayak gitu-gitu pak, gak ada. Justru yang bikin gue kaget itu adalah suatu hari, kan Benny itu kan geng-geng yang Mutia Kasim, almarhum Indra Safera, Erwin Parengkuan. Kalau anak-anak radio pasti tahu deh nama-nama itu. Di sebuah hari Benny cuma bilang gini, lo weekend ada acara nggak? Udah GR dong ibu ya. Nggak ada, kemana? Nanti ke rumah ya, soalnya di rumah biasa suka ngumpul anak-anak. Mutia Kasim apa segala macam. Oke ya udah gue ikut lah, dijemput. Karena dikirain mau ketemu sama teman-temannya Benny ya gue pakai celana pendek lah, bukan mancing. Kan masih ukurannya XS kan body gue kan, pakai celana pendek, pakai t-shirt, pakai sneakers gitu. Pas sampai di rumahnya, gue nggak ngeliat ada mobilnya Mutia, gue ngeliat ada mobilnya Erwin, pokoknya gue nggak ngeliat ada mobil siapa-siapa deh. Terus dia bilang gini, oh ini anaknya belum datang. Masuklah gue ke dalam. Pas gue ke dalam rumah, ternyata di dalam rumahnya Benny ada bokapnya, ada nyokapnya, ada adik kakaknya, ada ipar-ipar yang bule-bule, sampai ponakannya bernyit-bernyit gitu ya, pada nyamperin gue. Terus gue gini, ngapain nih Ben? Udah lu duduk aja di situ. Gue duduk di ruang tamu, mak bapaknya depan muka gue, ponakan-ponakan nyamperin gue terus ngomong gini, are you on Benny's girlfriend? Belum pacaran, gue nggak tahu apa-apa. Terus satu Benny nggak ada aja di ruangan itu. Jadi gue dicemplungin ke keluarganya Benny, Benny-nya pergi bos. Bayangkan Anda dengan hot pants menemui keluarga Benny. Gimana bapaknya nggak teng gitu kan, lihat nah, anak perempuan. Gue nggak tahu di matanya keluarganya Benny gue dibilangnya sebagai apa, gila kan. Jadi akhirnya gue ke situ, terus akhirnya diajak ngobrol, ditanya-tanya segala macam. Ini anak keberapa? Di interview pak yang mau ngelamar kerja pak, saya pak beneran. Terus bokapnya almarhum bilang gini, ini kan Indy Barens yang sering di TV kan. Masa gue bilang, iya om artis, masa gue gitu. Sialan nih si Benny kagak ada, akhirnya dia baru datang jam 4 sore. Itu gue di situ jam 10 pagi. Aku merasa sudah akhir zaman rasanya, karena kenapa nih gue ditinggal gini. Rupanya setelah kita udah lama dan akhirnya udah menikah, baru gue tanya, lu gila ya waktu itu kenapa gue ditinggal di situ? Benny jawabannya cuma satu, justru sengaja gue tinggal. Kalau keluarga gue nyangkut sama lo, berarti gue bisa kawin sama lo. Nanyanya sama sini, jangan ngetes gue ke keluarga lo. Udah dari situ tuh jalan sampai sebuah akhir tahun gitu, di tahun itu juga Benny bilang kita keluarga mau ke Bogor. Lu di Bogor kan waktu itu masih tinggal di Bogor, mama dan bokap masih di Bogor. Terus kita lagi mau Natalan nih bulan Desember. Datang ya, oh GR dong ibu Indi kan ya. Datanglah gue, nyokap, bokap. Nyokap gue udah kecentilan. Sekarang dipikirnya gini, wah mau ketemu ini calon segala macem. Karena saat itu nggak ada ketok palu. Indi jadi pacar Benny jadi pacarnya, nggak ada. Gue nggak bisa GR karena garing banget. Baim, jangan kau, lo tau kan Kondegos gede Monas, udah jangan rese. Bener-bener ya. Terus udah gitu, datang gue pikir tuh kita memang mau dinner. Kita datang ke satu hotel di Novotel gitu, kita bertiga kutu datang, kok nggak ada di restorannya, di mana? Udah panik gue kan, udah mau apa nih kemana? Ternyata dari pelayannya bilang undangan dari Bapak Hengki Sarmanela. Iya, gue bilang gitu. Pas masuk keluarganya udah pakai meja panjang, gue datang cuma pakai baju santai biasa gitu, nyokap gue colek-colek gini, ini apa nih gitu. Pas udah nyampe duduk dinner panjang gitu, bokapnya berdiri setelah kita bergabung semuanya, bokapnya ngangkat gelas cuma bilang gini, pertemuan ini semoga bisa menjadi pertemuan lanjutan karena kita akan segera mengatur untuk lamaran Indy Barens. Antara GR so cantik, pacaran, nggak ada declare, toto diumumin mau diajak kawin. Gila kali, ya udah parah dan gue mau. Tapi itu menjadi kesenangan buat Mbak Indi sendiri. Oh tentulah Bu, di usia yang hampir senja saat itu sih ya, ada yang mau ngawinin gue karena gue Uni.
itu sebuah anugerah. Maksudnya gini, kan kita pertemanan punya hubungan sama kiri kanan banyak, sama si ini, si itu, si Ina, si Unu gitu. Tapi kan yang nyangkut tuh kan belum dapet kan, apa ibu gue udah mau nangis. Apa sih yang bikin lu tuh gak kawin-kawin? Sedih loh gue digituin sama ibu gue. Setelah itu baru umur 30 sih, nggak masalah juga umur 30. Terus akhirnya ketemu dengan seorang yang kita satu keyakinan, sama Kristen, dua keluarga juga sudah nyambung. Akhirnya tanpa Benny nanya mau kawin atau enggak, bapaknya mau ngajak untuk dilamar, gue ya aja. Mure ya. Tapi Mbak Indi dan suami tahu nggak sih kalau misalnya dulu tuh punya mantan masing-masing tuh suka tahu nggak sih pada tahu Aku tuh kan darahnya cukup tinggi ya kalau sering digigit nyamuk. Jadi aku kalau udah berusaha dengan mantan aku suka nggak mau tahu, nggak pengen tahu gitu. Karena gini, bodo amat lu punya 1000 mantan tapi aku pemenangnya. Yeay. suami pun begitu Mbak? Benny lagi nggak pernah mau tahu. Dia ya bu, lo pakai nanya baik sayang. Dia lagi, dia hari ini gue mandi apa enggak juga dia terserah kali. Ya itulah, jadi ya kelebihan Benny adalah orang yang nggak pernah mau usil, nggak mau pengen tahu. Yang usil itu aku bu. Nah terakhir nih, momen yang paling berkesan buat Mbak Indi Benar. sebelum nikah dan Iya, setelah ini kan di nikah. interview setengah jam, tayangnya 2 detik. Abis ini lu. Apa bu? Ini terakhir momen yang paling berkesan sebelum nikah sama setelah nikah gimana sih bareng suami? Yang paling berkesan itu Benny sebelum menjadi suami gue, yang katanya naksir gue, Indra Safera almarhum bilang Benny tuh naksir lu nih setelah dia landing dan tinggal lagi di Jakarta gitu ya, di Indonesia. Tapi aku nggak pernah tahu bahwa ini orang tuh naksir atau enggak, karena nggak pernah tanda-tanda. Sekali waktu akhirnya Mutia Kasim yang ngeset setiap weekend aku dijemput untuk bergaul, dijemput pergi sama-sama. Terus sama Mutia tuh dibikin sebelah-sebelahan tuh kalau nyebrang. Indi dan Benny. Pas mau nyebrang, Benny-nya nyebrang dulu, gue ditinggal. Suami gue tuh. Nah, kalau setelah nikah gimana? Hah? Setelah menikah? Oh tetap dong, tinggal. Udah ah? Oke, siap. Ya udah. Gitu Pak, ya gitu deh. Gak bisa so cantik gue mau sama Benny.